Halo, nama saya Ahmad Thorik Hibsila, biasa dipanggil Thorik. Dan di sini saya akan menjelaskan seputar desain aplikasi yang telah saya buat untuk perlombaan Liga TRPL 2025 dalam perlombaan UI dan UX. Nah, pada desain aplikasi ini saya membuat aplikasi dengan bernama Aksara. Apa sih itu Aksara? Jadi, Aksara merupakan sebuah desain aplikasi manajemen perpustakaan dan juga buku-buku serta literasi yang bekerja di bawah naungan seperti Perpusnas maupun perpustakaan-perpustakaan nasional lainnya. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan sumber daya literasi memegang peran krusial dalam masyarakat. Namun, pengelolaan lokasi, anggota, dan sirkulasi buku secara tradisional masih sering kita jumpai di perpustakaan-perpustakaan nasional pada saat ini. Nah, diharapkan adanya aplikasi Aksara tersebut itu akan membantu dalam memodernisasi dan juga melayani sebuah konstitusi dari perpustakaan tersebut yang dihadapi melalui keterbatasan anggota dalam mengakses katalog maupun layanan di luar jam operasional, apalagi di jam-jam malam. Nah, juga kesalahan human error ataupun pencatatan peminjaman, pengembalian, serta denda apabila ada keterlambatan dalam pengembalian buku serta dokumen-dokumen lainnya. Nah, sulitnya pustakawan dalam melacak inventaris, melakukan dokumentasi antar buku-buku, peminjaman, dan juga pengembalian merupakan masalah yang cukup rumit pada saat ini. Nah, hadirnya Aksara dalam sistem perpustakaan ini yaitu untuk menuntut transisi era digital menjadi solusi yang berintegrasi, responsif, dan juga berorientasi pada pengalaman penggunaan user experience dan user interface yang bagus, apalagi menjadi aplikasi manajemen utama sebagai perpustakaan yang menuntut modernisasi dan diperlukan di efisiensi operasional dan yang lebih penting meningkatkan minat serta baca dari keterlibatan user dan juga masyarakat. Nah, tujuannya di sini adalah sebagai desain aplikasi yang menjadi utama pada Aksara tersebut, yaitu untuk merancang dan validasi prototipe aplikasi yang memiliki tampilan clean dan alur kerja yang efisien untuk memfasilitasi manajemen sirkulasi buku, peminjaman, dan juga inventaris digital. Manfaat bagi pustakawan yaitu mengotomatisasi proses rutin dan juga sirkulasi dari peminjaman buku dan pengembalian buku. Nah, adapun manfaat-manfaat bagi user dan juga masyarakat yang mengunjungi perpustakaan yaitu menyediakan akses 24 jam ke katalog digital, reservasi buku, lewat peminjaman, dan notifikasi tepat waktu melalui smartphone yang memudahkan para user untuk mengunjungi serta mengetahui katalog-katalog buku serta peminjaman-peminjaman yang telah dilakukan dalam beberapa jam ataupun beberapa hari dan minggu terakhir. Nah, aplikasi Askara ini yaitu mengambil aspek utama pada pengalaman interface yang menjadi aspek utama adalah dari sisi pengguna ataupun user. Nah, jadi bisa antar untuk fitur pencarian katalog yang efektif, reservasi buku, notifikasi jauh tempo, maupun dalam pengembalian serta peminjaman buku yang efektif, memudahkan user dan juga para pustakawan dalam mendata serta dalam melakukan pengorganisasian dan juga pendokumentasian dari buku-buku yang telah dipinjam tersebut. Nah, pada tampilan home yang telah kita lihat saat ini, itu terdapat dua bagian, yaitu pada bagian layanan dan bagian keduanya yaitu bagian populer. Nah, pada bagian layanan, di sini terdapat beberapa yaitu 4 menu yang menjadi layanan utama pada aplikasi Askara tersebut. Nah, di bagian kedua yaitu bagian populer dan presentase pembaca. Di sini user bisa melihat beberapa buku-buku yang populer yang banyak dibaca dan banyak dipinjam oleh pengguna-pengguna lainnya. Seperti di sini terdapat Laut Bercerita dan juga Buku Bumi dan lain-lain. Di sini dapat terlihat beberapa buku-buku dan beberapa kategorinya seperti novel, kategori biografi, kategori history, dan lain-lain. Nah, pada presentasi pembaca di sini user bisa melihat apa aja sih kategori genre yang sering dibaca oleh pengguna-pengguna lainnya. Di sini ada kita lihat kategori paling besar yaitu
ada di genre fiksi dan hiburan. Nah, di fiksi dan hiburan ini banyak digemari oleh para pembaca-pembaca di pengguna-pengguna lainnya dengan presentasi yaitu 40% dan presentase tertinggi. Nah, di kategori selanjutnya itu kategori media baca seperti yang pasti kita ketahui, di sini media membaca online ataupun jurnal-jurnal online itu menjadi tingkat presentase tertinggi pada saat ini dan majalah-majalah cetak menjadi presentase paling rendah yang terjadi pada pembaca-pembaca maupun pengguna-pengguna lainnya. Nah, kita lanjut ke bagian layanan ini terdapat 4 layanan utama, yaitu peminjaman, katalog, berita, dan juga e-jurnal. Mari kita ke bagian e-jurnal terlebih dahulu. Nah, pada bagian e-jurnal, di sini user ataupun siswa bahkan mahasiswa bisa mencari jurnal maupun artikel-artikel yang dibutuhkan dalam kegiatan studi, dalam kegiatan mencari makalah ataupun dalam kegiatan mencari jurnal-jurnal lainnya. Nah, di sini terdapat jurnal-jurnal baru yang telah terdaftar. Nah, dari segi judul, publisher maupun ISSN-nya. Nah, seperti yang kita lihat ada Applied Optics, ada Applied Society, dan ISN-nya berapa. Nah, di sini dapat memudahkan user dalam mencari jurnal yang terdapat pada internet dan terdapat pada jurnal aksara ini. Nah, kita kembali lanjut. Di sini ada layanan yaitu berita. Nah, pada layanan berita ini, para user-user aksara bisa melihat maupun membaca yaitu berita-berita terbaru melalui perpustakaan mengenai literasi, festival seperti yang terlihat pada page tersebut. Terdapat ruangan baru pada perpusnas, festival literasi, Gang Expo, dan lain-lainnya. Nah, pada berita-berita aksara ini, mereka akan mengupdate news-news terbaru mengenai perpustakaan, literasi, maupun bacaan-bacaan seputar literasi lainnya. Nah, lanjut ke layanan selanjutnya yaitu katalog. Nah, pada katalog ini itu berbeda dengan pada bagian search. Nah, pada bagian katalog ini itu terdapat daftar-daftar buku-buku yang setelah disusun dalam bagian-bagiannya melalui sortingan melalui huruf-huruf, yaitu pada huruf nama seperti ini A, read live, tapi user di sini juga dapat mencari buku sesuai genre, judul maupun penulis-penulisnya yang terdapat di kolom search tersebut. Nah, seperti yang terdapat pada tampilan pertama ini, user dapat melihat daftar-daftar buku melalui huruf-huruf yang telah disorting. Seperti ini dari A, Little Life, A Man Called Off, About a Boy, dan lanjut ke bawahnya. Di sini terdapat buku-buku yang berawalan dari huruf B dan selanjutnya sampai huruf C dan huruf D sampai selanjutnya. Oke, kita kembali ke home atau tampilan utama. Nah, di sini terdapat layanan peminjaman. Pada layanan peminjaman ini, user akan dimudahkan karena saat user pergi ke perpustakaan untuk melakukan peminjaman, nah user hanya perlu menampilkan atau menunjukkan barcode yang telah ada di sini. Nah, jadi nanti pada para pustakawan akan men-scan barcode tersebut ataupun bisa juga menggunakan user code untuk memudahkan. Nah, di peminjaman buku ini, jadi kita sebagai user hanya perlu untuk menampilkan QR code yang terdapat pada aplikasi ini untuk memasukkan identitas atau data-data buku yang kita pinjam saat itu juga. Kita juga bisa melihat riwayat peminjaman atau riwayat peminjaman yang telah kita lakukan pada sebelum-sebelumnya maupun pada saat ini yang telah kita lakukan. Oke. Nah, pada riwayat pinjaman ini kita akan masuk ke menu pinjaman saya. Nah, pada menu ini terdapat data-data seperti data pinjaman yang telah kita pinjam, data pengembalian yang telah kita kembalikan buku-buku pinjaman kita sebelumnya, list yang telah kita buat. Nah, di list yang kita buat ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Terdapat booklist juga. Nah, di bawah ini terdapat menu, yaitu menu riwayat. Nah, di menu riwayat ini itu terdapat buku-buku yang telah kita pinjam atau yang sedang kita pinjam saat ini. Nah, saat ini user sedang meminjam 2 buku, yaitu dengan berjudul White Nights dan Janji. Nah, pada riwayat ini itu
seperti kita lihat, ini ada tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Tanggal peminjaman ini tanggal di mana kita meminjamkan buku tersebut, dan tanggal pengembalian itu di mana tanggal kita harus mengembalikan buku tersebut. Nah, di sini terdapat juga tulisan yaitu info denda. Nah, denda ini jika user atau pengguna atau peminjam buku itu mengembalikan buku di tenggat waktu yang melampaui batas dari tanggal pengembalian. Nah, di sini terdapat juga status belum dikembalikan, yaitu user atau peminjam buku tersebut atau pengguna yang meminjam buku tersebut itu belum mengembalikan, statusnya belum mengembalikan buku yang telah dipinjam atau masih dipinjam. Nah, di bawah ini terdapat list. Apa sih list itu? Nah, jadi untuk memudahkan pengguna dalam mengkategorikan sebuah buku-buku ataupun memfavoritkan buku-buku yang ia sukai, nah di sini desain aplikasi Askara membuat list untuk buku-buku yang mereka suka. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat 3 list. List yang pertama yaitu list comfort. Mungkin ini adalah buku-buku yang nyaman bagi pengguna untuk membacanya. Nah, yang list kedua adalah fantasi. Nah, di sini pengguna atau user mengkategorikan buku-buku tersebut sebagai buku-buku fiksi fantasi yang dia suka mungkin ya. Nah, pada list ketiga ini terdapat study atau mungkin buku-buku study, buku-buku ilmiah yang dikategorikan oleh user untuk memudahkan user dalam mengkategorikan buku-buku dan mengamati serta melihat buku-buku yang akan dia pelajari selanjutnya. Lanjut, di sini terdapat pada desain aplikasi ini terdapat 4 bagian atau terdapat 4 bagian pada navigation bar di bawah untuk memudahkan user dalam memakai aplikasi. Nah, kita lanjut ke bagian profile. Nah, pada bagian profile ini terdapat nama user atau nama pengguna. Nah, kemudian ada foto profile, terdapat juga. Nah, di sini ada beberapa bagian yang harus kita bahas. Yang pertama adalah favorit. Nah, favorit ini jadi di sini para user atau pengguna bisa menaruh dan menampilkan buku-buku favoritnya. Nah, seperti yang terlihat di sini terdapat 4 buku favorit dari user-user tersebut. Nah, pada bagian pencarian ini user akan menggunakannya sebagai bentuk pencarian buku-buku yang akan digunakan atau yang akan dipinjam oleh user atau dilihat oleh user kategori-kategorinya. Nah, berbeda dengan katalog tadi. Nah, kalau katalog tadi itu lebih berfokus ke menampilkan daftar buku-buku melalui huruf-huruf seperti daftar dari A, dari B, melalui genre apa. Nah, sedangkan di bagian pencarian ini itu memudahkan user untuk langsung mencari buku tersebut. Nah, di sini terdapat suggestion atau sugesti yang menampilkan genre-genre yang masih menyangkut dari daftar-daftar user sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat pada bagian history, yaitu bagian sebelum-sebelumnya user telah cari, pengguna cari sebelumnya, entah ada untuk peminjaman, untuk membaca secara online, dan lain-lainnya. Di sini terdapat 4 pencarian sebelumnya. Nah, pada 4 pencarian ini, user juga dapat menghapus semua historinya dengan mengklik tombol clear all ataupun menghapus satu-satu di tombol silang yang terdapat pada sampingnya tersebut. Nah, kita kembali ke home. Nah, pada tampilan home ini, jelajahi kata bersama Aksara. Nah, aplikasi Aksara ini lebih berfokus kepada penjelajahan dan pendokumentasian bersama-sama user dan membantu para pustakawan di luar sana dalam mendokumentasikan serta mengatur dan memanajemen peminjaman serta pengembalian buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Nah, seperti yang kita lihat di home tersebut, itu terdapat profil milik user, logo Aksara, dan juga beberapa menu-menu di bawahnya. Nah, sebagai penutup, saya harap bahwasanya tingkat literasi dan membaca di Indonesia akan terus meningkat dan para anak-anak dari usia remaja, anak-anak maupun orang dewasa lebih terbuka lagi dengan membaca dan lebih mengetahui ilmu-ilmu yang terdapat pada buku-buku serta literasi-literasi lainnya.
Dari saya Ahmad Taufik Hifzillah izin undur diri.